Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 301 Gelombang Laut Besar. Gemuruh. Suara ombak semakin keras, seakan-akan akan terjadi sesuatu yang besar di lautan. Dengan terus bergulirnya ombak, suhu lautan terus menurun. Sebenarnya, suhu lautan selalu berubah. Misalnya, suhu pada pagi, siang, sore, dan malam hari semuanya berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Sebelumnya tidak pernah terjadi penurunan suhu yang begitu signifikan. Selain itu, suhu terus menurun, dan tampaknya tidak berhenti. Guru yang bahagia, sekarang sudah sore, dan suhunya jauh lebih rendah dari biasanya, dan terus menurun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sun Neng berkata dengan ekspresi terkejut. Saya juga belum pernah mengalami hal ini. Saudara Chen Jiang, karena ada sesuatu yang tidak biasa di lautan, saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Anda, manfaatkan situasi yang kacau ini dan tinggalkan tempat ini. Setelah Master Blissful berkata demikian, dia langsung menghilang dari tempat kejadian. Pada saat yang sama, Sun Neng menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen dan menghilang dari balai lelang. Jiang Chen dan Han Yan bertukar pandang, mereka berdua bisa menemukan ekspresi terkejut yang sama di mata masing-masing. Chen kecil, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan pergi sekarang? Han Yan menatap Jiang Chen dan bertanya. Tidak, kita belum bisa pergi dulu. Sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Mungkin kita bisa menemukan sedikit keberuntungan. Kata Big Yellow. Kami telah menyinggung banyak orang, kami akan menghadapi banyak masalah jika tetap di sini. Kata Han Yan. Jangan khawatir. Dengan kekuatanku dan Big Yellow saat ini, kita akan mampu melindungi diri kita sendiri. Tidak mungkin bagi Ye Xiao dan Sang Guancong untuk membunuh kita. Ayo, mari kita periksa apa yang terjadi di lautan. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan kekuatannya dan Big Yellow saat ini, mereka tidak takut pada prajurit early combat soul manapun. Karena sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam lautan, sesuatu yang besar mungkin akan segera terjadi. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka bisa pergi saat ini. Di dalam ruangan yang terisolasi di aula lelang, Master Blissful tiba-tiba muncul dalam wujud hantu. Pria berpakaian hitam itu masih duduk di kursi rotan dengan senyum di wajahnya. Dia masih memikirkan kejadian lucu yang disebabkan oleh Big Yellow. Tuan Muda Nangong, ini 3 pil pemulihan 9 jiwa. Sesuai kesepakatan kita, Anda akan membayar saya 3 tetes air suci 9 matahari. Master Blissful menyerahkan 9 pil pemulihan jiwa kepada pria berpakaian hitam. Jangan khawatir. Aku, Nangong Wentian, menjunjung tinggi kata-kataku sendiri. Tentu saja aku tidak akan mengingkari kesepakatan kita. Nangong Wentian melambaikan tangannya dengan santai dan mengambil botol giok berwarna emas. Isi di dalamnya sama persis dengan yang muncul di pelelangan, 3 tetes air suci 9 matahari. Mata Master Blissful berbinar, dan dia segera mengambil air suci 9 matahari. Dia tidak akan pernah melelang harta karun semacam ini. Yang dia lakukan hanyalah menyediakan tempat bagi Nangong Wentian untuk melelangnya, menukarnya dengan 3 pil pemulihan 9 jiwa. Kesepakatan seperti ini sangat berharga. Tuan Muda Nangong, karena ada sesuatu yang tidak biasa di lautan, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Guru Blissful bertanya. Ayah terluka oleh binatang buas pemakan jiwa, dan ada racun biadab di dalam tubuhku saat ini, dan racun itu terus-menerus melahap jiwaku. Yang perlu kulakukan sekarang adalah menyembuhkan jiwaku secepat mungkin dan membuang racun biadab itu. Kelainan di lautan itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya perlu memasuki kultivasi terpencil di sini dan menyerap 9 pil pemulihan jiwa. Kata Nangong Wentian. Ketika dia menyebut binatang buas pemakan jiwa, dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya karena marah. Lebih baik begitu. Tempat ini adalah tempat terlarang di dalam istana, dan selain aku, tidak ada orang lain yang diizinkan datang ke sini dan mengganggu. Kau bisa tinggal di sini dan berkultivasi dengan tenang. Master Blissful telah mengetahui kondisi Nangong Wentian sebelumnya, jadi dia tidak terkejut dengan keputusan Nangong Wentian. Ini juga alasan mengapa Nangong Wentian ingin menukar 9 air suci mataharinya dengan 9 pil pemulihan jiwa. Jika dia tidak dapat menemukan pil tersebut tepat waktu, luka di jiwanya tidak akan dapat disembuhkan, dan itu akan menjadi ancaman yang mematikan baginya. Setelah Guru Blissful pergi, Nangong Wentian melepas topi bambunya dan memperlihatkan wajah yang tampan. Ia memiliki sepasang alis lurus yang miring ke atas, dan sepasang mata yang jernih. Bersama dengan wajahnya yang tajam dan tubuhnya yang kuat, ia memancarkan aura jantan. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya tidak lemah. Meskipun dia bukan seorang prajurit jiwa tempur, dia adalah prajurit inti ilahi puncak. Sial! Binatang barbar pemakan jiwa sialan itu, dia membunuh ayah. Nangong Wentian mengutuk. Kata-katanya langsung menghancurkan citranya yang sempurna. Tepat pada saat ini, semua orang berdiri di atas sebuah tempat dengan pemandangan terbuka ke seluruh pulau bahagia.
Mereka semua melihat ke arah lautan yang bergoyang, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Di kejauhan, di perbatasan antara lautan dan langit, orang banyak dapat melihat gelombang laut yang besar membumbung tinggi ke langit. Gelombang laut itu meliputi area yang sangat luas, dan tampak seperti naga yang sangat besar dan panjang. Gelombang laut saling menghantam, terus-menerus menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh pemandangan itu menyerupai kiamat yang akan datang. Pulau bahagia itu mengambang di lautan, dan berguncang hebat. Tampaknya pulau itu dapat hancur kapan saja oleh bencana yang luar biasa ini. Ya Tuhan! Apakah kiamat lautan akan segera terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada ombak besar di lautan? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Kalau tidak, hal yang tidak biasa seperti itu tidak akan terjadi. Tapi, saya bertanya-tanya, apakah akan ada bahaya? Semua orang terkejut, tidak ada seorang pun di sini yang pernah mengalami kejadian yang tidak biasa seperti itu sebelumnya. Merasakan tanah di bawah kaki mereka terus bergetar, banyak prajurit mulai merasa tidak aman. Tak lama kemudian, badai dahsyat menutupi semua jalur menuju Pulau Bahagia, semua jalur kembali ditutup. Lautan berguncang lebih dahsyat sekarang, dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya seperti naga dapat terlihat di mana-mana. Pusaran air ini sangat kuat. Dalam sekejap, banyak makhluk laut yang menyedihkan ditarik keluar dari dasar laut, dan semuanya langsung terbunuh oleh pusaran air tersebut. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kita mati, semua jalur kembali diblokir. Dengan gelombang laut sebesar itu, semua prajurit inti ilahi akan langsung terbunuh. Kita tidak bisa pergi sekarang, hanya prajurit jiwa tempur yang memiliki kemampuan untuk melewati gelombang besar seperti itu. Bagi prajurit inti ilahi akhir, bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh tornado, mereka akan kehilangan arah di dalam. Apa yang terjadi? Mengapa suhu udara semakin turun? Dan mengapa tampaknya suhu udara tidak akan segera turun? Ekspresi semua orang berubah, gelombang besar ini benar-benar dahsyat. Ke segala arah, semua jalur kembali telah ditutup oleh lautan yang kacau. Ketidaknormalan selalu disertai dengan sesuatu yang aneh. Dengan gejolak laut yang begitu hebat, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, sesuatu yang luar biasa pasti akan muncul. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Mungkin ada harta karun yang besar. Mata si kuning besar berbinar. Ketika dia menyebut harta karun, semangatnya langsung terdongkrak. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi berputar. Seluruh langit dipenuhi dengan gelombang laut, dan gelombang yang tak berujung terus menghantam pulau bahagia seperti gunung-gunung besar. Beberapa orang dengan penglihatan yang baik bahkan melihat sebuah pulau yang tidak jauh dari pulau bahagia runtuh karena gelombang raksasa. Tepat pada saat ini, gelombang laut besar yang tak terhitung jumlahnya sedang bergulung ke arah pulau bahagia, dan tampaknya pulau itu akan segera hancur. Tidak bagus. Ombaknya terlalu kuat, jika semuanya menghantam pulau itu pada saat yang bersamaan, pulau itu akan hancur total. Seseorang berseru, "Hah!" Tepat pada saat kritis ini, Master Blissful berteriak keras. Ia melompat ke langit, dan mulai melayang di udara. Setelah itu, ia segera berubah menjadi seekor ikan emas besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna emas, panjangnya 30 meter, dan tampak seperti gunung emas raksasa. Sepasang sayap perkasa juga terlihat di punggungnya. Ini adalah ikan Golden Glory, wujud asli Master Blissful. Itu adalah makhluk yang mengerikan. Di bawah tatapan mata orang-orang yang ketakutan, sinar-sinar emas yang tak terhitung jumlahnya berteriak dari tubuh Master Blissful. Dalam sekejap, sinar-sinar emas ini terjalin menjadi jaring emas besar yang menutupi seluruh pulau Blissful. Pada saat yang sama, gelombang laut yang besar mulai menghantam pulau itu dari segala arah, menyebabkan jaring emas raksasa itu berguncang hebat. Namun, meskipun begitu, lautan tidak dapat menghancurkan jaring emas itu sama sekali. Kekuatan yang luar biasa. Hanya Master Blissful yang mampu menghalau semua gelombang laut yang besar. Ini adalah wujud asli Master Blissful, dia benar-benar makhluk terkuat di lautan. Sangat mengerikan. Master Blissful adalah seorang prajurit jiwa tempur menengah, tidak ada orang biasa yang dapat menandinginya. Dia sendiri lebih dari cukup untuk menangkis semua gelombang laut raksasa ini. Kita akan aman di pulau ini. Master Blissful telah menunjukkan kehebatannya, mengejutkan setiap orang yang menyaksikannya. Reputasi yang luar biasa dari makhluk kuat dari lautan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Semua temanku yang datang dari jauh, karena ada kejadian yang tidak biasa di lautan, dan karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, untuk saat ini, Pulau Bahagia akan menjadi tempat berlindung sementara kalian. Aku akan masuk ke lautan dan mencari tahu apa yang terjadi, jadi aku butuh bantuan kalian semua. Tolong terus suntikkan energi Yuan kalian ke jaring ini, itu akan membantu menghalangi gelombang raksasa. Selain itu, karena suhu terus turun, aku yakin gelombang ini tidak akan bertahan lama, karena lautan akan membeku saat suhu turun ke titik beku.
Suara guru Blissful nyaring bagaikan gemuruh guntur yang menyapu seluruh pulau, dan didengar oleh semua orang. Setelah mengatakan itu, Master Blissful menggerakkan tubuhnya yang besar dan terbang menembus jaring emas raksasa, melontarkan dirinya ke dalam gelombang laut yang besar. Sebagai ikan Golden Glory, air adalah habitat alaminya, dan dengan basis kultivasi Combat Soul-nya, tidak ada yang dapat melukainya saat ia berenang menyeberangi gelombang besar. Namun, yang paling dihormati semua orang adalah keberaniannya. Tidak seorang pun tahu apa yang menyebabkan ketidaknormalan di lautan. Memasuki lautan dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi adalah risiko yang sangat besar. Ada cukup banyak prajurit Combat Soul di sini, tetapi hanya Master Blissful yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Semuanya, mari kita bersama-sama menghalangi gelombang raksasa ini. Singa emas berteriak. Dia menjadi orang pertama yang menyuntikkan energi Yuan ke dalam jaring raksasa itu. Setelah itu, semua prajurit jiwa tempur lainnya juga mulai berkontribusi. Saat ini, ada prajurit nakal, pembudidaya aneh, dan prajurit hebat dari berbagai kekuatan di benua timur berkumpul di Pulau Bahagia, dan lebih dari 30 dari mereka adalah prajurit jiwa tempur. Dengan kerjasama para prajurit jiwa tempur ini, pertahanan Pulau Bahagia akan sangat kokoh. Mari kita berkontribusi juga. Seorang prajurit inti ilahi berteriak saat ia mulai menyuntikkan energi Yuan-nya ke dalam jaring emas raksasa. Tepat pada saat ini, keselamatan Pulau Bahagia menjadi tanggung jawab setiap orang yang hadir, jadi tidak ada yang berani ragu. Jika jaring emas raksasa itu putus, Pulau Bahagia pasti akan hancur oleh gelombang laut yang dahsyat, dan semuanya akan terseret ke dalam pusaran air. Banyak orang kemudian akan mati, dan tidak ada yang ingin melihat itu terjadi. Oleh karena itu, semua orang bekerja sama dengan segenap kekuatan mereka.